Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, di sini mungkin untuk materi yang keempat ya, yaitu tentang penyajian tabel. Nah, dalam penyajian tabel kita akan mempelajari 3 tabel. Yang pertama tabel ringkasan, tabel kontingensi, sama tabel frekuensi, yang dimana semua tabel ini digunakan dalam statistika. Yang pertama tabel ringkasan. Tabel ringkasan yaitu informasi yang memberikan gambaran singkat dan sederhana tentang data yang mencakup mean, median, modus, nilai minimum, nilai maksimum, range, deviasi standar, dan lain-lain. Nah, ini misalkan salah satu contoh tabel ringkasan. Di sini ya kita bisa melihat satu, ada program studi, kemudian ada jumlah pilihan, kemudian skor. Dalam tabel ringkasan ini kita melihat bahwa di sini mencakup ada nilai rataan. Jadi dari program studi ya, misalnya dalam program studi yang dipilih adalah matematika, jumlah pilihannya ada 336 mahasiswa, di mana rata-rataannya sekitar 372,71, kemudian koefisien variansnya 34%, nilai maksimum ketika ujian yang didapatkan yaitu 890, kemudian minimumnya adalah 30. Jadi di sini kita bisa melihat hasil data yang diperoleh oleh mahasiswa baru ketika melakukan ujian tertulis seperti itu. Ini misalkan contoh saja ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya rata-rataan yang diperoleh oleh program studi manajemen seperti apa, jumlah pilihan yang dipilih seperti apa gitu, kemudian koefisien variansnya berapa, nilai maksimum ketika ujian berapa, dan seterusnya. Misalkan kita ingin melihat ekonomi syariah, nah jumlah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa baru yaitu sekitar 59. Kemudian rata-rataan yang diperoleh ketika mengerjakan nilai ujian yaitu 323,39. Nah, koefisien varians yang didapatkan ya yaitu sekitar 36,2%. Nilai maksimumnya ya dari ujian tersebut yaitu 600, kemudian nilai minimumnya yaitu 120, seperti itu. Ini untuk tabel ringkasan, karena di dalam tabel ringkasan ini kita bisa melihat rataannya berapa, koefisien variansnya berapa, nilai maksimum dan minimumnya berapa, itu sudah dicantumkan di dalam tabel ini. Kemudian tabel kontingensi. Nah, di sini kita melihat ada sebuah tabel ya, tabel kategorik, di mana ada jenis kelamin, ada pekerjaan, dan ada status pembayaran. Nah, di tabel kategorik di sini kita ingin melihat misalkan dari jenis kelamin dan jenis pembayarannya itu seperti apa. Nah, dalam tabel kontingensi kita ingin melihat hubungan dua kategori ya, antara kategori jenis kelamin dengan kategori status pembayaran. Itu hubungannya seperti apa? Misalkan nih, di sini dari data kategorik yang ada, kita akan buat ke data kategori tabulasi silang ya, atau kontingensi. Misalkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini ada status pembayarannya lancar atau menunggak. Nah, di laki-laki yang lancar 4, kemudian yang menunggak 3. Kemudian di perempuan yang lancar 4, yang menunggak 1. Nah, di sini artinya ya, kalau laki-laki yang menunggak 3 artinya terdapat
3 orang nasabah laki-laki dan status pembayarannya menunggak. Itu cara membaca datanya. Kalau misalkan di sini jenis kelamin laki-laki lancar dan 4. Ada 4. Artinya terdapat 4 orang nasabah laki-laki dengan status pembayaran lancar seperti itu. Nah, dari tabel kontingensi kita bisa melihat ya dari sini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat nih jenis laki-laki dengan jenis kelamin dengan status pembayaran. Di sini kan ada baris dan ada kolom. Nah, misalkan kita lihat di sini. Jenis kelamin laki-laki lancar 4, menunggak 3. Kalau kita ubah ke dalam cara pembacaan total baris menjadi seperti ini. Jenis kelamin, nah laki-laki dan perempuan. Banyak customer, itunya ada 7 ya. 5. Nah, jadi kalau kita ubah ke bentuk total baris berarti seperti ini. Jenis kelamin laki-lakinya ada 7 dan ada 5 ya. Kemudian totalnya 12 dari laki-laki dan perempuan. Nah, persentasenya di laki-laki itu sekitar 58% jumlah total seluruh nasabah. Kemudian persentase dari perempuannya ada 41,7%. Jadi kalau kita lihat data secara total baris, kita bisa melihat bahwa dari sini kita melihat tabel frekuensi dari jenis kelamin, baik banyaknya customer dengan persentase yang didapatnya, sehingga kita bisa membedakan dari data ini bahwa customer laki-laki dengan customer perempuan itu lebih besar customer laki-laki seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat dalam artian mana kebijakan yang lebih baik untuk mendekatkan customer itu kepada siapa. Nah, di sini kita bisa melihat peluangnya lebih kepada laki-laki daripada perempuan. Kalau dari total kolom ya, kita bisa melihat tabel frekuensi dari status pembayaran yang lancar dan menunggak. Sehingga kita bisa melihat bahwa yang customer yang lancar itu sekitar 8 orang, sedangkan yang menunggak 4 orang. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat perlakuan apa yang harus kita lakukan terhadap yang menunggak itu seperti apa. Nah, kemudian persentase dari yang lancar dan menunggak itu kita bisa melihat mana yang lebih besar. Ternyata lebih banyak yang lancarnya daripada yang menunggaknya. Nah, yang menunggak ini mungkin kita berikan arahan ataupun kebijakan seperti apa. Nah, ya untuk dilakukan seperti itu. Kemudian dari sini ya kita bisa melihat misalkan mohon maaf ya, ada yang terpotong. Oke. Nah, misalkan gini, dari tabel status pembayaran ini kita ingin melihatkan persentase barisnya. Dari sini kita melihat tuh 57 yang jenis laki-laki yang lancar yaitu sekitar 57,1%, sedangkan laki-laki yang menunggak yaitu 42,9%. Nah, dapat nilai 57,1% itu dari mana? Yaitu kita lihat di sini. Nah, laki-laki itu kan lancar 4, menunggak 3. Kita jumlahkan 4 dengan 3 berapa? 7, ya kan? Berarti di 4 dibagi 7 dikali 100 hasilnya 57,1. Sama juga dengan 3. 3 dibagi 7 dikali 100% hasilnya 42,9%. Sama juga dengan perempuan. Cuma kan di perempuan di sini
itu kalau kita jumlahkan ada 5 ya. Nah, berarti kalau 4/5 dikali 100% hasilnya sekitar 80%-an. Seperti itu. Nah, dalam persentase baris kita melihat bahwa cara membaca persentase garis kita bisa melihatnya dengan cara seperti ini. Dari kelompok nasabah laki-laki ada 42,9% yang menunggak. Kemudian proporsi nasabah laki-laki yang menunggak adalah 42,9%. Persentase nasabah laki-laki yang menunggak lebih tinggi dibandingkan nasabah perempuan. Jadi ini kita bisa melihat datanya seperti ini. Kalau kita lihat persentase secara kolom ya. Nah, kita lihat di sini laki-laki yang lancar 50%, perempuan yang lancar 50%. Jadi ini bisa dilihat dari 4 ditambah 4 kan 8. 4/8 dikali 100% kan sekitar 50%, seperti itu. Makanya di sini disebutnya 50%. Kemudian 3 dan 1. Nah, di sini kan kalau kita jumlahkan jadi 4 ya. 3/4 kali 100 kan sama dengan 75 ya. Atau 75%. Nah, kalau dalam persentase kolom kita hanya bisa membacanya seperti ini. 75% nasabah yang menunggak adalah laki-laki. Jadi cukup satu data saja, jadi tidak bisa dibandingkan. Ataupun kita bisa melihatnya seperti ini. Kalau di dalam persentase kolom, kita hanya bisa mengidentifikasi sebaran jenis kelamin nasabah yang menunggak untuk keperluan strategi penagihan. Jadi ini hanya untuk melihat sebarannya saja. Misalkan kita ingin melihat sebaran jenis kelamin yang menunggak itu seperti apa, kemudian data yang kita peroleh itu untuk bagaimana cara kita melakukan strategi penagihannya itu seperti apa. Nah, kalau dalam persentase baris itu kita bisa membaca datanya untuk membandingkan tingkat kejadian tunggakan antara nasabah laki dan perempuan. Artinya kita bisa membedakan nih mana yang lebih besar menunggaknya antara laki-laki dan perempuan, sehingga perlakuan untuk penagihannya pun berbeda kepada laki-laki dan kepada perempuan itu berbeda, seperti itu. Di sini selanjutnya kita akan belajar tentang tabel provinsi ya. Kelebihan dari tabel provinsi yaitu kumpulan data dapat lebih mudah dipahami karena mendapatkan gambaran secara menyeluruh dengan lebih cepat, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh lebih cepat kalau kita pakai tabel provinsi. Kekurangannya, detail data hilang sehingga ada sebagian informasi penting tidak dapat diungkap. Contohnya gini, dari 1 sampai 5 kita nggak tahu tuh yang nilainya 1 itu apakah 1, 2, 3, 4 atau berapa. Kita nggak tahu. Itu yang disebut dengan sebagian data hilang. Kemudian misalkan 6 sampai 10 ya. Yaitu frekuensinya ada 3. Nah, yang maksudnya yang 3 itu apakah 778 atau 789. Nah, itu yang kita tidak tahu dari tabel frekuensi karena di tabel ini diumumkan, dikategorikan gitu ya. Sehingga inilah yang disebut dengan ada data yang tidak bisa diungkap ya, atau ada sebagian informasi yang begitu penting sehingga tidak kelihatan gitu atau hilang. Itu kekurangannya. Oke. Ada bagian penting dari data frekuensi. Yang pertama yaitu judul ya, judul tabel. Misalkan tabel 1.2 tentang jumlah pakaian siswa. Nah, ini ya. Kemudian kelas ya, kelas interval misalkan 1 sampai 5, 6 sampai 10,
11 sampai 15 ini yang disebut dengan kelas interval. Kemudian ada frekuensi kelas interval dalam artian gini, 6 sampai 10 itu ada 3. Artinya yang jumlah pakaian yang dimiliki oleh siswa antara 6 sampai 10 pakaian itu sekitar 3 orang, misalkan seperti itu. Sama juga dengan jumlah pakaian yang dimiliki siswa antara 11 sampai 15 itu ada sekitar 10 orang. Nah, jadi jumlah atau kebanyakan yang dimiliki itu sekitar itu adanya di frekuensi, jadi jumlahnya. Kemudian di sini ada sumber yang diperoleh. Nah, misalkan sumber survei dalam kelas ya. Itu ada keterangannya. Data ini diperoleh dari mana saja, itu ada keterangannya, sumbernya. Kemudian kita lihat di sini ada ujung kelas interval. Nah, definisinya yaitu nilai maksimal dan maksimal untuk suatu kelas interval tertentu. Jadi dari ujung kelas ini kita bisa melihat mana nilai minimalnya atau ujung bawahnya, mana nilai maksimalnya atau ujung atasnya. Misalkan kita lihat, ambil contohlah interval kelas 6 sampai 10, maka kita peroleh bahwa ujung bawahnya itu adalah 6, sedangkan ujung atasnya yaitu 10. Kemudian kita lihat di sini juga ada batas kelas interval. Tadi kan ujung kelas, sekarang batas bawah. Batas kelas yaitu nilai ujung kelas interval yang sudah diberikan nilai koreksi sesuai presisi pengukuran yang dilakukan. Misalkan gini, batas bawah kelas yaitu ujung bawah. Kalau batas bawah kelas artinya ujung bawah dikurangi setengah satuan pengukuran terkecilnya. Nah, kemudian batas atas kelas yaitu rumusnya ujung atas ditambah setengah satuan pengukuran terkecilnya. Misalkan gini, kita ingin melihat bahwa ada contohnya gini. Misalkan kita ambil kelas interval 6 sampai 10. Karena satuan pengukuran menggunakan angka satuan, maka SPT-nya misalkan 1 lah. Maka sehingga kita peroleh karena ini kan satuan ya, kita anggap aja misalkan 1. Batas bawah kelas berarti kan 6 dikurangi setengah kali 1 ya, karena SPT-nya itu 1. Berarti kan sekitar 5/2 atau 5,5. Kalau batas atas kelasnya 10 tambah setengah kali 1, berarti kan sekitar 10,5 ya, seperti itu. Ini untuk batas kelas interval. Kalau contoh lainnya misalkan gini, desimal ya. Kalau satuan itu dia nggak ada desimalnya, makanya disebut SPT-nya itu 1. Tapi kalau misalkan desimal, terutama untuk angka 1 ya, misalkan 20,1, 30,0. Contohnya gini, kita dari data di sini ya, dari data kelas interval nilai ujian, misalkan kita ambil kelas intervalnya 20,1 sampai 30,00. Nah, di sini kita melihat bahwa di belakang komanya itu kan 1 ya. Dalam artian masih angka 1 desimal. Maka kalau begitu SPT yang kita gunakan yaitu 0,1. Nah, maka kita bisa melihat bahwa batas bawah kelas berarti kan 20. Nah, anggap aja kan ambil intervalnya 20,1 sampai 30,00. Batas bawah kelas berarti 20,1 dikurangi setengah dikali 0,1. 20,1 dikurangi 0,05 sama dengan 20,05. Kemudian batas atas kelas 30,0 ditambah setengah kali 0,1. Sehingga 30,05
ditambah 0,05 sekitar 30,05. Catatannya misalkan gini. Catatan yang kita peroleh, kalau misalkan 2 desimal artinya misalkan 20,01, maka kita gunakan 0,01. Kalau 3 desimal misalkan 20,512 berarti 512 itu kan 3 desimal ya di belakang koma, maka kita gunakan satuan SPT-nya itu sekitar 0,001 seperti itu. Nah, panjang kelas interval, kita lihat definisinya bahwa panjang kelas interval itu yaitu selisih positif dua ujung kelas interval yang berurutan. Contoh, ambil kelas interval misalkan 6 sampai 10, maka kita peroleh hasil panjang kelasnya yaitu 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Nah, panjang kelas itu kita lihat. Nah, ujung kelasnya ya. Berarti kalau misalkan kita ingin lihat panjang kelasnya, itu tinggal dari ujung kelas yang 6 kita dikurangi dengan ujung kelas setelahnya yaitu 11. Jadi 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Jadi kita lihat panjang kelasnya seperti itu. Oke, titik tengah kelas interval. Nah, titik kelas tengah interval yaitu nilai data yang berada di tengah-tengah kelas interval. Caranya yaitu setengah dikali ujung atas ditambah ujung bawah. Artinya kalau kita misalkan ambil kelas interval 6 sampai 10, kita ingin melihat titik tengahnya. Maka caranya yaitu setengah dikali dalam kurung ujung atasnya yaitu 10 ditambah ujung bawahnya. Itu 10 tambah 6 kan 16 dikali setengah yaitu 8. Berarti nilai titik tengah kelas interval antara 6 sampai 10 yaitu 8. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana sih cara menyusun tabel frekuensi. Misalkan gini, ada contoh kasus ya. Susunlah data nilai akhir ke mata kuliah berikut ke dalam tabel frekuensi dengan menggunakan aturan Stargess. Jadi memang untuk menyusun data atau tabel frekuensi kita menggunakan aturan Stargess. Nah, dari kita misalkan tahapan perhitungannya seperti itu, seperti ini. Pertama, kita menentukan rentang data, ya. Kedua, kita menghitung banyaknya kelas interval. Kemudian menentukan panjang kelas intervalnya berapa. Kemudian yang keempat, tentukan ujung bawah kelas interval pertama beserta kelas-kelas berikutnya. Kemudian menghitung frekuensi setiap kelas intervalnya. Oke. Nah, misalkan tahap pertama yaitu kita tentukan rentang datanya. Nah, misalkan kalau rentang itu kan data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya di sini berapa? Yaitu 94. Nah, 94 dikurangi data terendahnya yaitu 15. Berarti 94 kurang 15 yaitu 79. Maka rentang dari contoh kasus ini adalah 79. Kemudian kita tentukan banyaknya kelas interval. Nah, cara untuk menghitung nilai K atau banyaknya kelas interval yaitu dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Log N ini, N di sini artinya banyaknya data itu berapa. Nah, sehingga kita bisa menemukan K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log
45 karena banyaknya data 45. 1 tambah 3,3 dikali 1,6532125. 1,6532125 ini dari mana? Ini dari kalkulator ya. Jadi kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menemukan nilai log 45 ya. Nah, kemudian dikalikan 3,3 dikali 1,6532125 sehingga kita melihat 1 tambah 5,455. Kita jumlahkan yaitu 6,455. Nah, dari sini kita bulatkan ya sehingga sama saja dengan 6. Berarti panjang kelas intervalnya yaitu 6. Kenapa 6? Karena kan 6,4 di sini, kalau 4 di sini secara umum kan dia lebih kecil dari 5 ya, sehingga untuk pembulatan itu tetap kecuali 6,8 kalau kita bulatkan jadi 7 seperti itu. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, kita menentukan panjang kelas intervalnya. Nah, dalam menentukan panjang kelas rumus intervalnya yaitu rentang dibagi K ya. Nah, berarti 79 dibagi 6 yaitu 13. Kita bisa disebutnya 13 ataupun 14. Itu boleh ya. Oke. Nah, tahap keempat yaitu menentukan ujung bawah kelas interval. Aturannya ada 2 untuk menentukan ujung bawah kelas interval. Pertama, yaitu kita lihat dari data terkecilnya. Misalkan data terkecilnya itu 15, maka kita bisa pakai itu untuk ujung bawah kelas interval. Atau yang kedua, data yang lebih kecil dari data terkecil, namun selisihnya harus lebih kecil dari panjang kelas yang ditentukan. Maksudnya gini, kalau kita ingin mengambil misalkan ya anggap aja misalkan 8 ya, atau kita ingin mengambilnya 8. Nah, 8 dikurangi 15 itu berapa? Sekitar 7 ya kan? Maaf, 15 dikurangi 8 yaitu nilainya 7 ya, benar ya. Nah, 7 ini kan lebih kecil dari panjang kelasnya 14, berarti kan 7 itu lebih kecil daripada 14. Berarti kalau kita menggunakan 8 itu boleh. Yang nggak boleh itu lebih besar. Misalkan 1. Nah, 1, kenapa 1 nggak boleh? Karena kalau kita lihat 15 dikurangi 1 itu kan selisihnya 14. Itu kan sama dengan panjang kelas. Nah, berarti 1 ini nggak boleh digunakan untuk ujung bawah kelasnya seperti itu. Kemudian tahap kelima yaitu menghitung frekuensi masing-masing kelas. Nah, seperti ini ya, kita masukkan frekuensinya ada berapa, yang 14 sampai 27 itu ada berapa, kita masukkan ke sini. Oke. Mungkin itu saja ya untuk penyajian tabel. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.